Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Dwi Haryani AMDKEP. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 167, kelompok 2, Kabupaten Sambas. Saat ini saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi di agenda 3 mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya ada peran dan tugas ASN. Peran ASN di sini sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi, tugas, dan peran ASN. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap ASN mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Begitu juga dengan P3K. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perbedaan antara PNS dan P3K hanya terletak pada P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Menurut pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selain memiliki hak, ASN juga memiliki kewajiban, di mana setiap ASN harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, serta menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN dalam Undang-Undang ASN
disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN jujur, bertanggung jawab, berintegrasi tinggi, cermat, disiplin, sikap hormat, sopan tanpa tekanan, patuh pada perintah atasan, dan menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, Memegang kita teguh akan nilai membahas dasar prinsip ASN dasar dan merit menjaga sistem reputasi dalam Undang-Undang ASN, di mana prinsip dasar merit sistem meliputi seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward dan punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien, melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Komponen di atas merupakan pengembangan dari sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, di mana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN sebagaimana di atas khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, penilaian kinerja, monitoring dan penilaian pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Demikianlah penjelasan dan rangkuman saya tentang manajemen ASN dalam rangka menyelesaikan tugas latsar agenda 3 dari Ibu Dr. Hajah Sofiati MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam berkemajuan untuk kita semua.